Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil kerja kami, yakni kami akan mempresentasikan tentang materi aljabar linear tentang ortogonalitas. Baik, di sini yang pertama tim kami ada Alfio Damayanti dengan NIM 222410103032. Kemudian yang kedua ada Lulu Unfi Falakisa dengan NIM 222410103038. Kemudian yang ketiga ada saya sendiri yakni Muhammad Amirul Hamzah dengan NIM 222410103044. Kemudian ada Fauza Alifianta dengan NIM 222410103061. Kemudian yang terakhir ada Dimas Yanuar Maulana dengan NIM 222410103067. Baik. Jadi di sini topik pembahasan kami ada 4, yakni tentang yang pertama ada ortogonal dan ortonormal set, kemudian yang kedua ada perubahan basis dan matriks ortogonal, kemudian yang ketiga proyeksi ortogonal, kemudian yang keempat ada Gram-Schmidt. Oke, lanjut. Baik, di sini saya akan membawakan materi ortogonal set. Sebuah himpunan yang dikatakan ortogonal set apabila hasil kali dua vektor dalam himpunan tersebut adalah sama dengan 0. Jadi ada sebuah himpunan misal S yang memiliki vektor 1, vektor 2, dan vektor 3. Kita bisa mengatakan S sebagai sebuah ortogonal set apabila V1 dikali V2-nya sama dengan 0. Kemudian V1 dikali V3-nya sama dengan 0 dan V2 dikali V3-nya sama dengan 0. Baik, kita langsung masuk ke contoh saja. Periksalah apakah set berikut adalah ortogonal. Misal kita memiliki set 1 yang berisikan vektor satunya 1, 0, 0, kemudian vektor 2-nya ada 0, 1, 0, kemudian vektor 3-nya ada 0, 0, 1. Kita kerjakan dulu sesuai dengan sifat. S1, set 1 dengan vektor 1, 0, 0. Kita ambil salah satu sifat saja, misal V1 dikali V2, yakni 1, 0, 0 dikali 0, 1, 0. Nah, dikali 1 kali 0 hasilnya 0. Kemudian 0 kali 1 hasilnya 0. Kemudian 0 kali 0 hasilnya 0. Dan kita coba semuanya mulai dari V1 kali V2, kemudian V1 dikali V1 dikali V3, kemudian V2 dikali V3. Dikali semuanya, jika hasilnya semuanya adalah 0, maka itu merupakan sebuah ortogonal set. Dan untuk S1 ini sendiri, dia merupakan sebuah ortogonal set apabila dicoba. Oke, lanjut. Di S2 kita memiliki sebuah vektor 1, yakni 2, 1, min 1 dengan vektor, dan vektor 2-nya 0, 1, 1, kemudian vektor 3-nya ada 1, min 1, dan 1. Ketika dicek, kita ambil salah satu saja, misal V1 dikali V2, dia seperti berikut. 2, 1, min 1, dan 0, 1, 1. Jika dikali 2 kali 0 hasilnya 0. Kemudian 1 dikali 1 hasilnya 1. Dan min 1 dikali 1 hasilnya min 1. Ada bilangan yang bukan 0. Apa? Yakni ini, 1 dan min 1. Nah, maka set 2 bukan merupakan sebuah ortogonal set. Seperti itu. Kemudian lanjut, ada ortonormal set. Sebuah himpunan yang dikatakan ortonormal set apabila merupakan ortogonal set dan panjang setiap vektor di S adalah 1. Jadi sama seperti tadi, syarat untuk menjadi sebuah ortonormal set, yakni dia harus sebagai ortogonal set terlebih dahulu. Sama seperti tadi ya, S sama dengan vektor 1, ada vektor 1, vektor 2, kemudian ada vektor 3. Kemudian lanjut, syaratnya yaitu S merupakan ortonormal set jika S ortogonal dan panjang setiap vektor di S adalah 1. Kembali ke pengertian tadi ya, ke sini. Oke, lanjut. Kita punya contoh. Contohnya sama seperti tadi, S1 dan S2-nya. S1 ada vektor 1, 0, 0, kemudian ada 0, 1, 0, kemudian ada 0, 0, 0. Kita coba cek di S1-nya terlebih dahulu. Tadi kan kita sudah buktikan bahwa set 1 ini merupakan sebuah ortogonal kan di slide sebelumnya. Kemudian kita langsung saja cek ke normnya. Norm V1-nya, vektor 1-nya 1, 0, 0. Cara mencarinya adalah dengan mengalihkan ke vektor itu sendiri di akar, kemudian di akar ada vektor 1 ya, ini 1, 0, 0, 1, 0, 0 di sini dikali itu sendiri. Cara mengalihnya adalah 1 dikali 1, kemudian baru ditambah 0 kali 0, kemudian ditambah lagi 0 kali 0 ini ke sini. Nah, seperti itu. Akan 1 kali 1, 1, terus kemudian 0 kali 0, 0, ditambah 0 kali 0, 0. Jadi 1 ditambah 0, ditambah 0, hasilnya adalah akar 1,
di mana akar 1 adalah 1. Oke, hasilnya 1. Kemudian norm vektor 2 sama seperti tadi, 0 kali 0 0, 1 kali 1 1, tambah 0 kali 0 0. Hasilnya 1, maka akar 1. Oke, hasilnya 1 juga. Kemudian norm 3, 0 kali 0 sama dengan 0, terus tambah 0 kali 0 0, tambah 1 kali 1 1, yang menghasilkan akar 1 yang sama dengan 1. Oke. Dari pembuktian ini dapat dikatakan bahwa set 1 itu adalah sebuah ortonormal set. Kemudian kita punya set 2 sama seperti tadi juga, contohnya ada vektor satunya 2 1 min 1, kemudian ada 0 1 1, kemudian ada 1 min 1 1. Kita coba cek caranya sama seperti tadi. Dengan vektor satunya kita cek normnya. Ini 2 1 min 1, 2 1 min 1. Dikalikan dengan bilangannya dengan vektor itu sendiri, yaitu 2 dikali 2, kemudian ada 1 dikali 1, ditambah min 1 dikali min 1, seperti ini. Yang menghasilkan 2 kali 2 4, ditambah 1 kali 1 1, ditambah min 1 kali 1 1. 4 tambah 1 tambah 1 6, maka hasilnya adalah akar 6. Bukan merupakan 1, tidak memenuhi syarat. Kemudian di norm vektor 2 ada 0 1 1 0 1 1. 0 dikali 0 0, tambah 1 dikali 1 1, tambah 1 kali 1 1, maka akan menghasilkan akar 2, tidak memenuhi syarat. Kemudian di norm 3 ada 1 min 1 1. 1 dikali 1 1, min 1 dikali min 1 1, ditambah 1 kali 1 1, yang menghasilkan akar 3, tidak memenuhi syarat. Panjang ketiga vektornya tidak ada yang 1, sehingga set 2 bukan merupakan sebuah ortonormal set, seperti itu. Kemudian lanjut. Lalu bagaimana cara untuk mengubah ortogonal set menjadi sebuah ortonormal set? Yakni dengan cara kalikan setiap vektor pada ortogonal set dengan 1 perpanjang vektornya atau normnya tadi ya. Jadi S1 sebelum kita kalikan dengan panjang vektor tadi, 2 1 min 1 0 1 1 dan 1 min 1 1 sesuai dengan pembuktian yang telah kita lakukan di sini, itu yang ini di sini dia S1 diberi barusan itu merupakan S2 di sini. Gimana kita telah buktikan bahwa dia bukan merupakan sebuah ortonormal set. Di sini dia bukan merupakan ortonormal set. Tetap bagaimana cara mengubahnya? Yakni dengan cara mengalihkan panjang vektornya yang telah kita cari di sini, akar 3, dengan cara 1 per panjang vektornya seperti ini. Jadi 1 per akar 6 dikali vektor 1, kemudian 1 per panjang vektor 2 yaitu akar 2 dikali vektor 2, kemudian 1 per panjang vektor 3 yakni akar 3 dikali vektor 3. Dan set 2 adalah sebuah ortonormal set jika seperti ini, karena jika ini dikali akan menjadi 1, seperti itu. S1 tidak ortonormal dan set 2 merupakan sebuah ortonormal, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Lulu Unifa Lakisa dengan NIM 3038. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai linear independen. Ortogonal set dan ortonormal set bersifat linear independen, yaitu sekelompok vektor disebut bebas linear atau linear independen apabila masing-masing vektor tersebut tidak dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain. Sembarang vektor pada OS tidak bisa didapatkan dari kombinasi linear vektor-vektor lain pada OS. Masalah perubahan basis, yaitu contohnya pada basis B aksen, terdapat vektor 1, vektor 2, dan vektor 3. Dan juga diketahui yaitu matriks koordinat V dalam basis B aksen. Permasalahannya, ubahlah koordinat V dalam matriks koordinat V dalam basis B aksen menjadi koordinat matriks V menjadi dalam basis B atau standar basis. Pertama-tama susun dulu matriks transisi P yang terdiri dari gabungan vektor 1, vektor 2, dan vektor 3. Selanjutnya yaitu hitung matriks koordinat V dalam basis B sama dengan matriks transisi P dikalikan dengan matriks koordinat dalam basis B aksen. Jika kita ingin merubah koordinat sebuah titik dalam standar basis menjadi koordinat dalam basis tertentu atau B aksen, bisa dihitung menggunakan rumus matriks koordinat V dalam basis B aksen sama dengan matriks posisi P aksen dikalikan dengan matriks koordinat dalam basis B. Contoh soal yaitu seperti berikut. Carilah matriks koordinat V dalam basis B dengan diketahui
B aksen, yaitu V1, vektor 1, vektor 2, dan vektor 3, dan juga diketahui matriks koordinat dalam basis B aksen. Setelah dihitung, didapatkan seperti berikut. Dengan P, matriks transisi didapatkan dari gabungan vektor 1, vektor 2, dan vektor 3 yang terdapat dalam B aksen. Menggunakan rumus matriks koordinat V dalam basis B sama dengan matriks posisi dikalikan matriks V dalam basis B aksen. Didapatkan matriks koordinat V dalam basis B yaitu 0, 1, 8. Dan untuk nomor 2, matriks koordinat V dalam basis B didapatkan min 2, min 9, dan min 20. Selanjutnya yaitu perubahan basis pada ortogonal basis. Jika basis yang digunakan vektor-vektornya ortogonal, maka perhitungan untuk mengubah koordinat di standar basis menjadi koordinat basis lain menjadi lebih mudah. Basis lain yaitu dapat disebut dengan B aksen yang terdiri dari vektor 1, vektor 2, dan vektor 3. Koordinat standar pada basis disebut dengan matriks koordinat dilambangkan seperti berikut, dan sebuah titik matriks koordinat V dalam B bila dinyatakan dalam basis B aksen koordinatnya adalah C1, C2, dan C3 dengan C1 dapat didapatkan menggunakan rumus seperti berikut. Perkenalkan, nama saya Alfia Damayanti dengan NIM akhir 3032. Saya akan melanjutkan mengenai materi ortogonal basis. Nyatakan V siku B sebagai titik pada basis B aksen. B aksen sendiri terdiri dari matriks V1, V2, dan V3. V1-nya 2, 1, min 1, V2-nya 0, 1, 1, dan V3-nya 1, min 1, 1. V siku B sendiri sama dengan 3, 2, 1. Kemudian penyelesaiannya dengan C1 menggunakan rumus berikut ini, didapatkan hasil 7/6, C2 didapatkan hasil 3/2, C3 didapatkan hasil 2/3, sehingga V siku B aksen hasilnya adalah 7/6, 3/2, dan 2/3. Selanjutnya yaitu mengenai matriks ortogonal. Matriks ortogonal sendiri disebut matriks bujur sangkar, memiliki kolom ortonormal. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama ada Q transpose sama dengan Q transpose dikali Q sama dengan matriks identitas. Yang kedua Q transpose sama dengan Q pangkat min 1, dan pada transformasi linear Tx sama dengan Qx, X mutlak sama dengan X Vx mutlak. Pada transformasi linear Tx sama dengan Qx, sudut antara U dan V dan sudut antara TU dan TV sama. Selanjutnya yaitu U 11, V 21, dan Hi 121 min 2. Menggunakan rumus Q transpose Q, tinggal dibalik saja dari Q sendiri, yaitu didapatkan 112 min 2 dikali Hi 121 min 2, maka didapatkan hasil 1008. Jika kolomnya ortonormal, maka hasilnya adalah seperti ini, yaitu 1001. Kembali ke sifatnya yaitu Hi transpose Hi, hasilnya adalah matriks identitas. Selanjutnya yaitu perubahan basis matriks ortogonal. Jika basisnya berbentuk matriks ortogonal, berlaku VB sama dengan P VB aksen, dan VB aksen sama dengan P aksen VB. Lanjut mengenai ortogonal komplement. Contohnya yaitu jadi basis dari ortogonal komplement di mana W sama dengan basis V1 dan V2, matriks V1 dan V2. V1 dan V2. V1 itu sendiri terdiri dari 1, min 5, 2, 3, dan V2 itu sendiri terdiri dari 2, 1, 1, 1. Ortogonal komplement himpunan dari X sedemikian hingga X dikali V1 sama dengan 0 dan X dikali V2 sama dengan 0. Ini adalah contoh soal dari ortogonal komplement. Cara penyelesaiannya sendiri sama dengan matriks OBE, dan didapatkan hasil X1 sama dengan min 7/11S ditambah min 8
per 11T dan X2 sama dengan 3 per 11S plus 5 per 11T. Nah, ini. Jika dijadikan seperti ini, maka ini. X sama dengan S dikali min 7 per 11, 3 per 11, 1, 0, ditambah T dikali min 8 per 11, 5 per 11, 1, 0. Ini dari V1-nya, ini dari V2-nya. Basis untuk ortogonal komplement sendiri yaitu seperti ini. V1, V2. Halo, perkenalkan, nama saya Dimas Yanar Maulana dengan NIM 222 410 3067. Lanjut ke materi berikutnya yaitu proyeksi ortogonal yang disimpulkan dengan proyeksi vektor Y ke bidang W, yaitu vektor Y sama dengan Y topi plus vektor Z. Terus Y topi sama dengan proyeksi vektor Y topi ke bidang W. Terus vektor Z sama dengan ortogonal komplement dari W. Selanjutnya, jika vektor U1, U2 sampai UP adalah ortogonal basis dari W, maka didapatkan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu contoh soal proyeksi ortogonal. Periksalah apakah vektor U1 dan U2 adalah ortogonal set, kemudian carilah proyeksi ortogonal vektor Y ke span vektor U1 dan U2. Y sama dengan 6, 3, min 2, vektor U1 sama dengan 3, 4, min 2, dan vektor U2 sama dengan min 4, 3, dan 0. Dari perhitungan tersebut dihasilkan U1 dikali U2 dapat dihasilkan 0, yang diartikan adalah ortogonal set. Dan mencari Y topi dengan rumus sebagai berikut. Dan didapatkan hasil yaitu 6 kali 3 plus 3 kali 4 plus min 2 kali min 2 per 3 kali 3 plus 4 kali 4 plus min 2 kali min 2 dikali 3, 4, min 2 ditambah 6 kali min 4 plus 3 kali 3 plus min 2 kali 0 per min 4 kali min 4 plus 3 kali 3 plus 0 kali 0 dan dikali vektor min 4, 3, dan 0. Didapatkan hasil sebagai berikut yaitu 3, 4 per 29 dikali 3, 4, min 2 ditambah min 15 per 25 dikali min 4, 3, dan 0. Terus soal selanjutnya yaitu periksalah apakah vektor U1 dan vektor U2 adalah ortogonal set, kemudian carilah proyeksi ortogonal vektor Y ke span vektor U1 dan vektor U2 dan vektor Z. Dari hasil perhitungan kami didapatkan jawaban sebagai berikut, yaitu U1 dikali U2 dapat dihasilkan menjadi 0, yang diartikan adalah ortogonal set, dan Y topi didapatkan hasil 3, 3, 1, dan vektor Z didapatkan hasil min 3, 0, dan 9. Soal selanjutnya yaitu periksalah apakah vektor U1 dan U2 adalah ortogonal set, kemudian carilah proyeksi ortogonal vektor Y ke span vektor U1 dan U2 dan vektor Z. Dari perhitungan kami, saat U1 dikali U2 menghasilkan 0, yang berarti itu adalah ortogonal set, dan Y topi dapat dihasilkan menjadi 1,5, 3,5, dan 1. Kemudian vektor Z ditemukan hasil min 2,5, 0,5, dan 2. Perkenalkan, nama saya Fauza Livianta dengan NIM 2224110103061. Selanjutnya adalah materi Gram-Schmidt. Karakteristik dari Gram-Schmidt ini yaitu yang pertama, terdapat span
atau basis dari W. Yang kedua adalah span atau basisnya tidak ortogonal. Yang ketiga adalah proses Gram-Schmidt membuat span atau basis baru yang ortogonal. Berikut ini contoh menyelesaikan soal Gram-Schmidt. Di soal ini W sama dengan span dari X1 dan X2. X1 kali X2 tidak sama dengan 0. B sama dengan X1 dan X2. Caranya adalah pilih salah satu vektor, misal X1, untuk dijadikan sebagai V1. Lalu proyeksikan X2 pada V1, maka V2 adalah V2 sama dengan Z sama dengan X2 dikurangi proyeksi dari X2, dan V2 sama dengan Z sama dengan X2 dikurangi X2 kali V1 per V1 kali V1 lalu dikalikan dengan V1. Lalu hasilnya seperti ini. W sama dengan span V1 dan V2. V1 kali V2 tidak sama dengan 0. B aksen sama dengan V1 dan V2. Selanjutnya contoh soal. W sama dengan span X1 dan X2. X1 sama dengan 1, 1, 0. X2 sama dengan min 2, 0, 1. Jawabannya V1 sama dengan X1, Z sama dengan X2 kurangi X2 kali V1 per V1 kali V1 dikalikan dengan V1. Z sama dengan min 2, 0, 1 dikurangi min 2, 0, 1 dikali dengan 1, 1, 0 per 1, 1, 0 kali 1, 1, 0 lalu dikalikan 1, 1, 0 dan mendapatkan hasil seperti ini. Z sama dengan min 1, 1, 1. Dan B aksen sama dengan X1 dan Z, yaitu 1, 1, 0 dan min 1, 1, 1. Selanjutnya, apabila terdapat span yang anggotanya 3 atau lebih, pilih salah satu vektor, misal X1 untuk dijadikan sebagai V1. Dan V2 didapatkan dari V2 sama dengan Z sama dengan X2 dikurangi X2 kali V1 per V1 kali V1 dikalikan dengan V1. Lalu V3 didapatkan dari Z sama dengan X3 dikurangi buka kurung X3 kali V1 per V1 kali V1 dikalikan dengan V1 ditambah dengan X3 dikali V2 per V2 kali V2 dikalikan dengan V2. Demikian seterusnya untuk span yang anggotanya 3 atau lebih. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Dan di sini saya selaku moderator sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.